Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita menjaga psikologi kita pada saat investasi, terutama pada saat kita berinvestasi pada saham. Karena sering sekali ya pelaku pasar modal itu karena tidak bisa menjaga psikologinya mengalami kerugian pada saat investasi, atau profit yang didapat itu bisa tidak optimal. Nah, ini saya akan berikan ilustrasi atau contohnya. Misalkan saja investasi pada sebuah saham yang kita tahu bahwa saham tersebut itu adalah saham yang kategorinya bagus, prospeknya masih baik, masih terus bertumbuh. Kita tahu itu bagus. Tetapi mungkin karena ada suatu sentimen ya, sehingga harganya turun. Atau mungkin ada sebuah isu harganya jadi turun. Nah, karena panik tidak bisa jaga psikologis, akhirnya lihat harganya turun, panik dan dijual. Tapi di kemudian hari, gak lama setelah itu harganya naik kembali atau istilahnya rebound. Atau di contoh lain, kita tahu nih sahamnya masih saham yang bagus ya. Harganya naik sedikit, mungkin baru naik 3% atau baru 4%. Karena lihat harganya naik, langsung tergiur nih, psikologisnya gak terjaga, langsung buru-buru jual. Kemudian hari saham tersebut ternyata naik lebih jauh dari saat dijual. Nah, hal-hal seperti ini nih tidak bisa menjaga psikologis ini, akhirnya membuat investor menjadi rugi karena jual di saat harganya sedang turun, atau di sisi lain profit yang didapat tidak optimal karena buru-buru jual. Nah, oleh karena itu saya akan membagikan beberapa tips agar teman-teman bisa menjaga psikologi pada saat investasi di saham. Nah, tips yang pertama adalah lakukan analisa dan miliki plan. Karena kita harus memiliki tujuan pada saat berinvestasi, dan tujuan setiap orang tuh berbeda-beda pastinya. Misalkan saja orang yang memang seorang trader yang ingin keuntungan cepat, tujuannya pun akan berbeda dengan mungkin tipikal orang yang berinvestasi jangka panjang, beberapa tahun atau dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan tentunya akan berbeda lagi dengan orang yang tujuannya ingin mencari passive income, mendapatkan pendapatan secara rutin. Nah, tipe-tipe investor ini atau tipe-tipe pelaku pasar modal saya sudah pernah bahas di video ini. Jadi silakan ditonton bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam. Sehingga analisa itu sangat dibutuhkan pada saat kita melakukan investasi pada saham. Tentunya pada saat kita memilih sampai membeli saham, kita harus tahu dong, saham itu tuh perusahaan yang kita investasikan, kita beli sahamnya, itu perusahaan apa? Kita harus tahu. Kita juga harus tahu bagaimana bisnisnya, prospeknya ke depannya gimana sih. Kemudian ini sektornya apa? Otomotif ataukah properti atau apa? Dan jenisnya ini apa dia? Cyclical kah? Atau memang bisa hold jangka panjang? Jadi dengan begitu kita tahu kapan, di momen mana kita bisa melakukan cut loss. Atau momen mana nih kita bisa melakukan yang namanya averaging up. Sampai batas berapa kita bisa nambah terus. Atau kapan kita bisa lakukan averaging down. Atau bahkan karena sahamnya emang bagus ya udah diamkan aja. Bisa juga seperti itu. Sehingga jangan sampai kita berinvestasi atau kita beli saham, kita malah bingung. Gak tahu kapan waktunya untuk cut loss. Ini gak tahu nih, sebulan 2 bulan udah naik terus harus diapain. Jangan sampai seperti itu. Dan juga terkait dengan plan ini ya, rencana ya, kalian harus tentukan alokasi dananya yang ingin digunakan untuk investasi itu seberapa besar. Karena biar kita juga bisa mengoptimalkan profit yang kita dapat. Kapan kita harus nambah, kapan kita harus jual, itu harus tahu. Sehingga kita minimal tidak rugi dalam berinvestasi. Jangan sampai kita tuh beli saham hanya karena sekedar FOMO. Jangan sampai. Nah,
Apa itu FOMO? Saya sudah pernah bahas di video ini. Nanti teman-teman bisa tonton ya, atau klik di deskripsi ada nanti linknya terkait FOMO. Sehingga tips yang pertama adalah lakukan analisa dan miliki plan. Kemudian tips yang kedua adalah jangan ikut-ikutan. Nah, ini cukup penting. Kalian pada saat membeli saham itu harus memiliki keyakinan atau conviction. Punya dasar yang kuat. Kenapa sih milih saham itu? Kenapa beli saham itu? Karena pasti akan banyak bertebaran berita-berita di luaran sana. Atau juga mungkin ada video-video rekomendasi. Atau juga ada rekomendasi-rekomendasi lain bahkan yang lebih tertuju pada saham tertentu. Mungkin di grup-grup berbayar atau bahkan grup yang gratisan apalagi ya. Itu akan banyak rekomendasi seperti itu. Nah, kalian jangan ikut-ikutan, jangan asal pilih seperti itu dari rekomendasi yang ada, dari sekedar berita-berita yang kalian baca, dengar atau tonton. Jangan seperti itu. Nah, bukan berarti berita atau rekomendasi yang ada itu semuanya salah. Enggak, itu bisa aja benar. Namun hanya jadikan informasi tambahan saja. Kalian pada dasarnya tetap harus punya conviction, punya dasar yang kuat, keyakinan kenapa pilih saham tersebut. Jadi itu hanya informasi tambahan saja. Karena sekali lagi, pada saat melakukan yang namanya investasi, ya kalian itu kan mengeluarkan uang pastinya. Uangnya kan tentunya uang kalian sendiri dong. Hasil dari usaha, kerja. Hasil keringat kalian itu kalian investasikan. Jadi kalau sampai investasinya untung atau profit, itu adalah keuntungan yang memang kalian dapatkan dari berinvestasi. Karena pilihannya benar, pilihannya tepat. Tapi di sisi lain kalau sampai salah dan mengalami kerugian dalam investasi, itu ruginya rugi kalian. Uangnya yang berkurang, uang kalian. Jadi pihak lain di luar sana yang nyebar berita, yang nyebar rekomendasi, yang mereka gak akan turut serta. Mereka ini tidak akan menanggung kerugian yang kalian alami. Karena kalian yang klik, kalian yang pilih beli. Sehingga jangan ikut-ikutan kalau membeli saham. Miliki dasar yang kuat, miliki conviction kalian dalam memilih dan membeli saham tersebut. Kemudian tips yang ketiga adalah pakai atau gunakan uang dingin dalam berinvestasi. Karena pada saat berinvestasi, terutama investasi pada instrumen saham ya. Saham ini adalah salah satu instrumen yang bisa dikatakan resikonya itu tinggi. Perubahan harganya itu bisa cukup tajam, baik naik ataupun turun. Bahkan dalam hitungan jam saja bisa berubah sangat jauh. Nah, sehingga janganlah gunakan uang yang ada kebutuhannya. Misalkan uang kebutuhan sehari-hari untuk makan, transportasi, atau mungkin uang yang memang sudah dialokasikan untuk bayar cicilan. Atau mungkin lebih buruknya lagi uang sekolah anak. Jangan pernah gunakan uang kebutuhan untuk berinvestasi. Karena dampaknya ini bisa fatal jika menggunakan uang yang sudah ada peruntukannya. Misalkan saja suatu kondisi ini sahamnya ini udah beli, lalu terjadi penurunan. Sedangkan pada waktu tersebut beberapa hari lagi ini harus bayar cicilan. Lalu bagaimana? Kan terpaksa saham yang sudah kita beli harus dijual, ya kan? Kalian harus jual sahamnya dengan kondisi sedang rugi. Padahal bisa aja bulan depan 2 bulan lagi itu harganya naik atau bahkan bagi dividen. Nah, sehingga jangan gunakan uang yang ada kebutuhannya. Gunakan uang dingin dalam berinvestasi. Supaya kalian investasi itu bisa dengan tenang. Dan pada saat memilih untuk jual atau beli, itu kalian bisa berpikir secara rasional. Nah, lebih detail terkait dengan uang dingin, kalian bisa tonton videonya, saya sudah pernah buat. Nanti bisa cek ya di link yang ada pada deskripsi. Jadi silakan ditonton agar lebih paham terkait dengan uang dingin. Itu seperti apa, definisi lebih detailnya. Sehingga tips yang ketiga dalam berinvestasi terutama di saham, gunakanlah uang dingin. Oke, demikian video kali ini. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu instrumen investasi lain yaitu reksadana
apa itu reksadana serta hal lebih detail bisa tonton videonya di sini. Serta apa itu tebar VIR di dalam saham, kalian bisa lihat videonya di sini. Dan juga lihat video-video lain yang ada pada channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.